Mic-nya bisa dipencet ini Pak Parni, boleh? Belum dipencet ini, apa, yang pentul merah itu. Oh ya. Nah, monggo, silakan. Terima kasih Pak Wonto atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, sebelum saya menyampaikan testimoni, perkenalkan, nama saya Suparni dari Mojosari, Mojokerto. Mungkin yang belum kenal supaya menjadi kenal, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul, Dan Nasim? Betul sekali. Oke, terima kasih. Begini kawan, mohon maaf ya, barangkali ini nanti dalam pembicaraan saya agak kaku karena sudah lama nggak mengupgrade diri ini. Ini saya di TV sama dan Riyadi ini. Ya karena semata-mata kesibukan, jadi saya kurang mengupgrade diri. Pertama kali saya bercerita dulu. Pertama saya gabung di 3i ini diperkenalkan oleh leader saya, yaitu Gus Hasim. Kalau orang-orang biasanya manggil Pak Wahid Hasim, karena kebiasaan saya memanggilnya beliau itu Gus Hasim. Jadi beliaulah yang memperkenalkan saya untuk bergabung di 3i. Memang benar yang disampaikan, latar belakang saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan Korea, yang mana saya bekerja sudah di atas 25 tahun, malahan bukan 20 tahun lagi, sudah di atas 25 tahun. Dan waktu itu sebelum saya gabung di 3i, tidak memiliki tabungan sama sekali waktu itu. Ya namanya buruh. Jadi ya pas-pasan gitu loh. Penghasilannya pun pas-pasan. Minta kenaikan gaji pun harus perang dulu. Kadang-kadang, mohon maaf Dan Supri, kadang-kadang kita juga perang sama polisi juga. Kadang-kadang dibenturkan sama polisi kalau pas demo. Kebetulan saya juga sebagai di perusahaan sebagai pimpinan serikat buruh, ditunjuk kawan-kawan sebagai ketuanya, sehingga tugas saya harus membela, melindungi, dan memperjuangkan nasib buruh yang ada di lingkungan perusahaan saya. Itu tugas saya. Semenjak alhamdulillah setelah saya diperkenankan oleh Gus Hasim tentang 3i, terus tanpa pikir panjang lebar, saya langsung gabung gitu aja. Cuma memang awalnya saya gabung itu saya harus nunggu membuka rekening dulu, sehingga ditertawakan waktu itu sama Dan Hasim. Karena selama ini saya belum pernah membuka rekening di bank. Ya memang apa yang kita tabungkan udah ada. Sehingga waktu gabung saya membuka rekening dulu, akhirnya setelah itu saya mulai baru gabung di 3i. Memang benar apa yang dikatakan oleh Dan Hasim selama ini, bahwa niat baik itu harus dipaksa. Itu yang selalu saya dapat dari Gus Hasim. Niat baik itu memang harus dipaksa awal-awalnya. Karena apa? Contoh seperti kita mau mengajari anak-anak kita untuk berbuat disiplin, untuk berbuat baik, awalnya memang harus dipaksa. Karena kalau nanti sudah dipaksa, itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Sama halnya menabung juga demikian. Menabung kalau nggak kita paksa, maka itu rasanya sangat berat sekali. Apalagi uang 350.000 itu sangat relatif. Relatif maksudnya bagi orang yang punya duit, uang 350.000 itu sangat kecil sekali. Tapi bagi orang yang penghasilnya pas-pasan, itu saya rasa memang sangat berat. Tapi kalau kita sudah pandai dalam mengelola, pandai dalam mensiasati, ya anggap aja itu uang jajan. Kan cuma kalau kita hitung-hitung cuma 11.700 per hari. Kalau dikalikan 30 kan ketemu 351. Yang kita butuhkan 350. Nah itu kalau kita bisa mensiasati, sebetulnya
tidak menjadi beban. Karena waktu saya pertama kali gabung, memang sebelumnya itu saya juga mikir, karena mungkin tinggal beberapa tahun lagi saya harus sudah pensiun dari perusahaan. Apa kira-kira nanti yang saya persiapkan? Sehingga waktu Gus Hasim menawari saya seperti untuk gabung di 3i ini, saya anggap, oh mungkin ini suatu doa saya yang selama ini saya mohon kepada Allah dilewatkan melalui Gus Hasim itu. Oh barangkali ini ikhtiar melalui 3i ini saya bisa untuk menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah setelah saya gabung, waktu itu saya mulai gabung di bulan tanggal 24 Februari 2020, cuma di CAR terhitung mulai 1 Maret, seperti itu kan. Akhirnya saya gabung, terus waktu itu pertama kali gabung, kebetulan di tempat saya, di perusahaan saya ada kasus tentang pengurangan karyawan. Sehingga saya harus fokus lagi untuk ngurusi kawan-kawan saya yang ter-PHK, yaitu 24 orang. Tapi waktu itu sambil jalan, di bulan Maret, saya sudah dapat 3 orang waktu itu. Akhirnya saya diobrak-obrak sama Gus Hasim, kalau sudah dapat 3 orang, kita berhak untuk AAJI. Tapi karena waktu itu saya masih sibuk, saya harus fokus tanggung jawab saya sebagai pimpinan buruh di perusahaan saya, akhirnya saya belum AAJI. Terus kasus itu hingga sampai bulan Juni baru selesai. Bulan Juni pun itu masih ada urusan dengan kepolisian, karena waktu itu saya dilaporkan oleh pengacaranya perusahaan dianggap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, padahal itu karyawan yang ter-PHK belum dapat pesangon itu yang ke perusahaan. Akhirnya saya harus riwariwi juga ke Polres yang di Mojokerto itu. Akhirnya urusan selesai, saya langsung mau untuk didaftarkan AAJI. Akhirnya saya ujian, alhamdulillah lulus di bulan Juli. Nah, itu baru saya terima bonus. Ternyata bonus di CAR ini, walaupun waktu itu saya pikir belum tapi saya sangat bersyukur, belum begitu besar, tapi saya sangat bersyukur karena awal perjuangan itu kan saya dapat bonus itu 1.039.000, karena ada rapelan seharusnya di bulan April saya sudah dapat kalau mau mengikuti ujian sudah dapat, tapi waktu itu karena perusahaan CAR ini saya pikir betul-betul hebat karena benar-benar transparan dalam memberikan bonus. Jadi bonus yang belum bisa diberikan karena kita belum dapat lisensi AAJI itu ternyata masih ditandon di perusahaan, belum bisa diberikan karena untuk dapat bonus kita kan harus dapat lisensi AAJI seperti itu. Akhirnya di bulan Juli itu saya mendapat rapelan yaitu sebesar 1.039.000. Wah, saya sangat bangga banget dan berterima kasih betul kepada beliau Gus Hasim itu yang telah mengajak saya. Sehingga mulai bulan Juli 2020 sampai sekarang pun saya menabung tidak mengeluarkan uang dari dompet saya, ya dari bonus itu. Alhamdulillah banget. Sehingga sekarang saya punya tabungan investasi yang mana nanti akan bertumbuh kembang terus. Terus saya juga sudah pasti punya aset 21 juta kalau saya nanti terjadi meninggal dunia. Dan alhamdulillah sekarang saya punya tambahan keran penghasilan yang baru. Berarti saya benar-benar merasa bahwa di 3i ini benar-benar manfaatnya sangat gede banget. Dan 3i ini kalau saya melihat beliau-beliau yang sudah sukses, benar-benar membantu dari orang-orang terkalangan, mulai kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan juga kalangan ekonomi menengah ke atas. Semua merasa terbantu dengan 3i ini. Karena apa? Dengan modal 50.000 saja,
kita sudah punya peluang untuk menjalankan bisnisnya. Misalnya kita buka warung kopi saja, saya kira uang 3 juta juga belum tentu cukup. Loh, ini di 3i, membernya Salim Group, cuma uang 50.000 kita bisa mendapatkan income minim mulai dari 200.000. Bayangin. Makanya saya kalau mengatakan kepada Dan Hasim, si AR ini benar-benar gila, Gus, saya bilang seperti itu. Benar-benar gila si AR ini. Ada yang bonusnya sampai ratusan juta. Nah, si AR ini kalau menurut saya, di samping membantu kepada masyarakat, juga berperan kepada pemerintah. Karena apa? Orang-orang yang sudah dapat bonus gede, ternyata juga kena PPh 21. Untuk membantu dalam memberikan pemasukan kepada pemerintah. Makanya saya menyarankan mungkin yang ikut Zoom ini ada yang belum gabung di CAR, ayo segera gabung. Dan yang sudah gabung tapi belum menjalankan bisnisnya, ayo langsung kita. Nah, apa? Kita di sini kerja pun tidak sendiri. Kita kerja tim di sini. Kerjanya main keroyokan, bareng-bareng, tapi bonusnya masuk ke rekening pribadi-pribadi. Itu enaknya di CAR itu, di 3i ini. Jadi manfaatnya gede banget. Jadi dengan uang receh 11.700 atau kita bulatkan 12.000 per hari, itu bisa menambah kesejahteraan kepada kita. Kalau kita memang mau dan mau. Seperti itu. Karena kalau menurut saya, di CAR ini sebenarnya dikatakan butuh orang pintar juga perlu. Tapi yang utama, kalau sampean gabung di CAR dan ingin menjalankan atau ingin dapat bonus, intinya cuma cukup mau menjalankan, dan harus tangguh. Namanya orang bisnis harus tangguh. Jadi nggak boleh gampang baperan. Karena kadang-kadang kita menawarkan kebaikan kepada orang, ya tidak semerta-merta langsung bisa diterima oleh orang lain. Contoh, misalnya kita tahu ada orang jualan minyak wangi. Di situ kita sudah dikasih contoh, diciprati minyak wangi atau kasih contohnya ditoletkan ke baju kita. Kita tahu baunya wangi, tapi belum tentu juga kita membelinya. Sama. Rata-rata sebenarnya bukan menolak, bukan, tapi hanya menunda untuk gabung. Karena saya juga punya mitra, waktu itu saya tawari pertama kali belum gabung, tapi setelah 5 bulan dia sering mengikuti status saya, langsung minta ketemuan. Mungkin beliaunya itu, oh ternyata ini masih eksis di CAR, masih menjalankan bisnisnya. Oh ternyata ini benar-benar legal bisnis ini. Seperti itu. Akhirnya setelah saya memberikan penjelasan, nggak sampai 5 menit, dia langsung menyerahkan diri, langsung gabung. Terus memang di bisnis ini, kawan-kawan, itu kalau memang orang itu gabung, itu termasuk rezeki orang tersebut juga rezeki kita. Kadang kita berharap ada orang yang kelihatannya seakan-akan itu memang seakan-akan sudah pasti akan join, kenyataannya nggak join. Begitu juga kadang-kadang orang pertanyaannya bertele-tele, seakan-akan nggak join, seakan-akan mentahi kepada kita, tapi kenyataannya kalau sudah join, oh semangatnya luar biasa. Itu juga ada, macam-macam. Makanya saya mengajak kepada teman-teman yang ada di sini, dalam menjalankan bisnis, ayo kita yang semangat, ayo kita tetap eksis, tetap konsisten. Tujuannya apa? Karena bisnis di sini gagal saja, itu masih untung kalau menurut saya. Untungnya apa? Kita dapat investasi yang mana uang kita akan ditumbuh kembangkan terus hingga umur 74 tahun, dan kita akan dapat proteksi jiwa kalau terjadi meninggal dunia. Bukan kita yang dapat sih, istilah ahli waris yang kita tunjuk. Seperti itu. Apalagi kalau kita mau menjalankan bisnisnya, akan ada keuntungan. Keuntungan yang mana? Maksudnya nanti akan bisa menambah income penghasilan kepada kita.
Maka kepada teman-teman, prinsip saya kalau ingin ada perubahan harus ada pergerakan. Itu yang saya sampaikan di teman-teman guru seperti itu. Kalau ingin ada perubahan harus ada pergerakan. Dan mari kita bangun bisnis kita di tempat-tempat, di tengah-tengah tempat kerja kita. Walaupun itu hanya sebagai sampingan. Sebelum kita dikesampingkan oleh tempat kerja kita. Seperti itu. Oke, saya kira nggak perlu panjang lebar yang saya sampaikan, karena terus terang memang sudah lama saya nggak mengikuti acara Zoom, agak grogi ini, Pak Wanto saya. Jadi saja yang perlu saya sampaikan, nanti mungkin juga akan ditambah oleh rekan-rekan lain. Mohon maaf, barangkali dalam penyampaian saya ini masih agak terlalu kaku, karena ini masih dalam tahap belajar. Saya juga, semua juga dalam tahap belajar. Cuma saya mengajak kepada rekan-rekan semua, ayo kita rubah nasib kita di 3I ini. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum kalau orang itu tidak mau merubahnya. Caranya apa? Kalau kita ingin berubah, ya kita harus memprospek diri, terus prospek, terus belajar, dan belajar. Setiap ada kegiatan apa di 3I, ayo kita luangkan waktu, ayo kita kosongkan gelas, agar nanti ilmu yang kita dapat benar-benar bisa bermanfaat. Karena apa? Contoh seperti saya, kalau kita kerja di perusahaan, hanya target dan target yang dikejar. Tapi kita tidak pernah diajari, kita tidak pernah diberi sistem, tidak pernah diajari bagaimana agar kita menjadi kaya. Tapi lain halnya dengan di 3ICAR ini. Kita disupport oleh sistem yang penuh, tapi kita tidak ditarget. Kita ingin bonus berapa saja, tergantung dari kemauan kita. Kita mau bonus berapa, itu tergantung kita. Nah, harapan saya sebagai pimpinan serikat buruh di perusahaan, saya benar-benar berharap nantinya teman-teman senasib seperjuangan saya nanti bisa mengikuti jejak saya. Amin. Untuk gabung di 3I ini. Karena apa? Tugas saya sebagai ketua unit kerja di perusahaan atau pimpinan buruh di perusahaan, tugas dan tanggung jawab saya adalah melindungi, membela, dan mensejahterakan anggota dan keluarganya di rumah. Untuk itu saya berharap walaupun nanti saya kalau sudah tidak bekerja, saya tetap bisa membantu kepada teman-teman anggota saya agar di hari tuanya nanti bisa tetap sejahtera. Itu harapan saya. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut Zoom hari ini bisa menambah semangat, bisa berbagi dengan bercerita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak hanya uang yang kita dapat, ya. Kita bisa saling silaturahmi, kita bisa membantu sesama umat. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagus-bagus manusia, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di 3I inilah kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.